حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ini alamat berapa itu? 68 ini kok alamat anak pindah. Sekali. Iya ya, masalah penamaan sesuatu yang jelek dengan nama yang bagus. Kemarin iblis, apa yang dilakukan kepada Nabi Adam yang kemarin ya, maksudnya pelajaran yang sebelumnya. Kok sampai Adam tertipu, iblis menamakan apa dengan apa? Menamakan pohon jannah yang dilarang oleh Allah sebagai pohon kekalan. Iya, pohon kekalan. Padahal apa? Kalau habis makan dari buah pohon itu malah ada nggak kekal dia di sana, malah terusir. Ini jahatnya iblis. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sama ini ya. Sama ikhwanuhul muqalliduna lah. Sebagaimana saudara-saudara iblis al-muqalliduna lah yang membetek kepada iblis. Muqallidun kan artinya mengekor, membetek. Al-hissisah biluqmatir rohah, menamakan hissisah itu semacam ganja kalau di Indonesia. Kalau di sini ya semacam pot atau daun-daun yang membuat mabuk yang lainnya. Dinamakan dengan luqmatir rohah, suapan ketentraman. Luqmah kan artinya suapan, rohah artinya ketentraman. Masya Allah ya. Itu seperti yang diceritakan oleh Syahya itu, tukang las yang ngekot. Kakinya terbakar, kena las dan lain-lain, tapi dia santai aja karena masih pakai kot rohah. Begitu kotnya sudah habis, baru kesakitan dia kakinya terbakar. Alhamdulillah. Wa kama yusammi az-zalamatu, sebagaimana orang-orang yang zalim menamakan ma yaqfidunahu min amwali ibadillahi zulman wa udwanan. Ini panjang ya kalimatnya ya. Apa yang mereka ambil, mayaqiduna, yang mereka ambil min amwalil ibadillah, dari harta para hamba Allah, zulman wa udwanan, secara zalim dan secara permusuhan. Adaban, mereka menamakan ini sebagai adab. Jadi segala macam pajak-pajak baik yang resmi ataupun yang liar dinamakan sebagai adab. Fayaquluna adabul qatl, mereka mengatakan ini adabul qatl. Jadi kalau ada orang terbunuh, sebagaimana disebutkan oleh saya dan lain-lain, ada orang bunuh orang lain, ini keluarganya kan pengen menuntut kepada pemerintah, orang ini harus ditangkap. Nah, ternyata apa? Si polisinya minta, ya kamu bayar aku lah. Nah, tapi polisinya sudah digaji oleh pemerintah untuk ngurusi memang. Tapi dia masih memeras keluarga yang terbunuh itu. Aku akan ngurusi ini, tapi kamu kasih aku duit. Ada dulu fatal. Jahat sekali, kasihan. Ya ada tasariqah, ada pencurian. Atau orang sudah barangnya tercuri, dia pengen nuntut, ternyata masih harus disuruh bayar oleh polisi. Ya ada tuhmah, ada tuduhan. Tuhmah kan artinya tuduhan. Juga seperti itu pula bentuknya. Bitahrifid mizulmi ilasmil adab, dengan memalingkan. Apa tadi? Ada berapa? Hah? Sariqah. Siapa ini? Apanya penuh? Iya ya, belum anak pindah. Ya udah nggak, pinjam dulu aja lah. Sariqah tadi apa? Sariqah pencurian. Kalau tuhmah artinya tuduhan. Ada tuduhan. Orang ini dituduh begini, akhirnya dia marah, dia menuntut ke pemerintah, ke polisi. Bapak, orang ini menuduh saya dengan tujuan palsu. Yaudah, aku urus, tapi ya kamu bayar ya. Ini kasihan. Dan didolimi lagi sama pihak kepolisian misalkan. Ini yang terjadi di zamannya siapa? Al-Imam
Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dan juga di banyak negeri seperti ini terjadi. Kama yuharrifunahu fi ba'dil maqbudat. Sebagaimana mereka memalingkannya, yuharrifunah memalingkannya fi ba'dil maqbudat, di sebagian harta yang diambil itu. Maqbudat maksudnya adalah harta orang yang diambil itu, harta yang dirampas. Ilas min nifa'ah, kepada nama nifa'ah. Ini manfaat, ini manfaat untuk kamu. Kasihan orang yang hartanya kamu ambil. Wa fi ba'diha ilas nisyaqah, sebagiannya menamakan dengan siyaqah. Wa alam ini siyaqah ini maksudnya alur ataukah artinya cara menyopir, anda nggak tahu ini dalam hal ini. Wa fi ba'diha adatal makayil, bagian menamakan dengan adat takar menakar. Makayil kan artinya takar menakar, seperti menimbang, tapi dia lain. Kalau timbangan kan masalah itu ya, ini beratnya sekilo, beratnya berapa. Kalau makayil takaran itu seperti ini misalkan, oh ini besarnya sekian. Nah, itu namanya makayil. Wal mawazin, dan timbangan-timbangan. Nah, ini untuk ukuran berat kalau yang mawazin. Ternyata untuk nimbang ini nimbang itu juga harus membayar lagi. Wa kullu zalika ismuhu indallahi zulmun wa udwan, dan itu semua namanya di sisi Allah adalah kezaliman dan permusuhan atau kejahatan, keduan. Walaupun dinamakan dengan nama yang indah-indah, seperti riba dinamakan apa? Dinamakan dengan bunga. Masya Allah ya. Ya walaupun bunga yang dimaksud adalah berbunga, yaitu tambah banyak. Tapi bukan nama aslinya itu, nama aslinya ya riba. Kama ya'rifuhu man syamma ra'ihatal kitabi wa sunnah. Kama ya'rifuh, sebagaimana telah diketahui oleh man syamma, orang yang mencium ra'ihatal kitabi wa sunnah, mencium aroma kitab dan sunnah. Orang yang punya sedikit saja ilmu kitab dan sunnah, dia paham seperti ini adalah zalim. Bukan, walaupun namanya dengan nama yang bagus, tapi ini adalah zalim. Wa kullu dzalika ma'khudun an iblis, dan itu semua diambil dari iblis. Masya Allah ya, beliau mungkin kalau orang zaman sekarang, wah ini keras ini Imam San'ani, memang betul kalam hati yang hak. Masa diambil dari iblis, bilangnya diambil dari malaikat, yang tidak betul. Haitsu sama asy-syajaratal manhiya anha, yang mana iblis menamakan pohon yang terlarang itu syajaratal khulq, dengan pohon kekekalan. Iya, ini bikin orang jadi celaka. Wa kadzalika tasmiyatul qabri mashhadan, maka demikian pula penamaan kuburan dengan apa? Tempat perayaan, mashhadan. Tempat perayaan kan indah sepertinya. Kuburan kan wah kurang bagus, mengerikan. Wa man ya'tafiduna fihi waliyan, dan mereka menamakan orang yang diyakini punya keajaiban, diyakini punya karamah, diyakini punya kewalian itu sebagai wali, padahal belum tentu dia adalah wali. Wala tukhrijuhu anismis sonami wal wasan, dan itu tidak mengeluarkan dia dari nama patung dan berhala. Terserah mau dinamakan wali atau dinamakan sebagai orang soleh atau dinamakan sebagai masyhad, tetap itu adalah istilahnya adalah wasan, yaitu apa? Berhala, karena dia disembah padahal dia bukan Allah Ta'ala. Dan tetap posisinya adalah bagikan patung yang disembah. Idhum mu'amiluna laha, karena mereka para penyembahnya tadi itu mu'amiluna laha, mensikapinya mu'amalatal musyrikina lis-sonam, sebagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap lil asnam, terhadap patung-patung tersebut. Jadi sama aja. Wa yatufuna bihim tawafal hujjaji bi baitillahil haram, dan mereka itu mengelilingi patung-patung tadi atau mengelilingi kuburan-kuburan tadi dan sebagainya tadi, bagaikan tawafnya al-hujjaj, orang-orang yang berhaji di baitillahil haram, di rumah Allah yang suci itu, dianggap bagaikan haji.
Memang ini banyak diucapkan oleh sebagian orang awam. Seperti itu. Bahkan haji di situ adalah haji akbar, haji di Mekah adalah haji asghar. Na'udzubillah. Wa yaltamisunahu iltimasahum li arkanil bait. Yaltamisuna, maksudnya apa? Mengelus-elus, mengusap-usapnya. Iltimasahum bagaikan mereka itu mengusap li arkanil bait. Mengusap rukun-rukun dari Ka'bah itu. Ia dianggap sama sudah. Bahkan lebih agung daripada Ka'bah. Wa yukhatibuna al-mayyit bil kalimatil kufriyah. Mereka yukhatibun mengajak bicara mayit tadi bil kalimatil kufriyah dengan kalimat-kalimat kekufuran. Min qaulihim seperti ucapan mereka alallahi wa alaik. Maksudnya apa itu? Yaitu aku bersandar kepadamu dan bersandar kepada Allah dan kepadamu. Allah maksudnya adalah tawakkaltu ala Allah. Aku bersandar kepadamu, kepada Allah dan kepadamu. Ini boleh nggak ucapan ini? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau apa? Ini adalah dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu, itu masih boleh. Kalau tawakal nggak boleh. Aku tawakal kepada Allah, kemudian tawakal kepadamu, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Tawakal hanya kepada Allah. Apalagi kalau pakai waw bukan summa, ini lebih berat lagi. Wa yahtifuna bi asma'ihim 'inda syada'id. Dan mereka yahtifun memanggil atau menyeru. Memanggil atau menyeru bi asma'ihim dengan nama-nama mereka 'inda syada'id ketika ada kesukaran, ketika ada kesulitan. Ada kesulitan bukannya minta tolong pada Allah, malah menyeru para orang-orang yang mereka agungkan tadi. Wa kullu qaumin lahum rajulun yunaduna. Setiap kaum itu memiliki seseorang yang mereka seru. Jadi setiap kaum punya apa? Punya berhala. Menurut beliau sedang menceritakan kejadian di waktu itu. Fa ahlul Iraq wal Hind yad'una Abdul Qadir. Penduduk Irak dan penduduk India mereka menyeru Abdul Qadir. Abdul Qadir siapa ini? Jailani ya, disebutkan di catatan kaki itu. Wa ahli Tahain, penduduk Tihamah, lahum fi kulli baladin mayyitun yahtifuna bismih. Setiap negeri dari mereka memiliki apa? Memiliki mayit yang mereka seru dengan namanya. Orang-orang Islam. Mana tadi ya? Kita lanjutkan. Beliau mengatakan di sini di antara nama-nama yang mereka panggil adalah ya Zailai, ya Bena Ujail, disebutkan ya di bawah ini nama-namanya, nama mereka lengkapnya. Wa ahlu Makkah wa Taif, ya Bena Abbas. Oh ya, Ibnu Abbas malah jadi sembahan selain Allah. Wa ahlu Misr, ya Rifai, ya Badawi. Wa Sadat al-Bakriyah. Siapa ini disebutkan namanya di situ. Wa ahlul Jibal, ya Aba Tair. Wa ahlul Yaman ya Bena Ulwan. Ini kebanyakan dari nama-nama yang dipanggil ini, yang nggak kebanyakan ya, sebagiannya adalah orang yang tewas terbunuh. Dia sendiri nggak bisa bela diri dari kematian, dari terbunuh. Gimana dimintai pertolongan sekarang? Wa fi kulli qaryatin amwatun yahtisuna bihim. Dan di setiap negeri, di setiap kampung itu ada orang-orang mati yang mereka seru. Wa yunadunahum, dan mereka panggil. Wa yarjunahum, dan mereka harapkan lijal bil khair wajah idbar, untuk menolak untuk apa, mendapatkan kebaikan dan menolak kejelekan. Sebenarnya ada faedah-faedah yang terkait dengan ini, tapi itu aja ya masalah ini. Lijal bil masalih walijah idbar, lihat aja, tulis undur Majmu'ul Fatawa, undur Majmu' al-Fatawa 15. Jadi lihat Majmu' Fatawa 15, undur Majmu' al-Fatawa 15, Majmu' Fatawa yang ke-15. Yang ke-15 halaman
226. Yang ke-15 halaman 226. Ada kalam yang bagus terkait dengan masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa bi ainihi fi'lul musyrikin fil asnam. Dan itu pada hakikatnya itu sendiri adalah perbuatan kaum musyrikin terhadap patung-patung mereka. Jadi sama yang dilakukan oleh orang zaman tersebut dengan apa yang dilakukan oleh orang zaman jahiliyah, memanggil patung-patung mereka, memanggil orang-orang yang dikubur yang mereka agungkan itu. Kama qulna fil abiyatin najdiyah. Sebagaimana telah kami katakan di bait-bait Najdiyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah syair yang beliau kirimkan kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena ini sezaman. Di sana ada mujaddid, di zaman juga ada mujaddid. Bagus, Masya Allah ya. Saya besok aja Insya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abiyatin Najdiyah. Oh, kalau nanti malam siapa? Nanti malam apa? Nanti juga di Waton. Kalau yang di Waton malam Kamis, tapi yang nanti malam panggilan itu yang di mana itu? Di Kosobah yang sampingnya Waton itu. Sebenarnya malam Kamis lebih hujan. Oh, sudah mau itu jalan-jalan lagi. Oh, kemarin dia udah di Rabu juga. Wah. Oh ya, bisa balik semua. Baguslah. Mubarak. Tenang. Tawakalna 'ala Allah. Nggak ada kabar-kabar sekarang. Berarti sebenarnya sama apa beda ya? Orang zaman dulu mereka yang dipanggil adalah patung-patung. Orang yang zaman sekarang yang dipanggil adalah para penghuni kuburan. Sebenarnya sama nggak intinya? Sama tidak? Walaupun mereka mau memberikan syukuran. Kemudian beliau juga menyebutkan di setiap tempat itu ada apa? Terkait dengan tempat itu. Di setiap penduduk suatu negeri itu ada apa? Yang terkait dengan istilah ini. Ada toko, ada sepeda, tapi itu kita tahu balik. Ada toko, nah, ada toko juga. Bukan itu yang anak berikan itu. Itu yang, ya. Cuma yang anak inginkan bukan itu. Maksudnya setiap kota, setiap atau mungkin setiap negeri, setiap kampung itu ada apa? Dan itu yang saya inginkan. Ada apa sih? Ada apa? Ada apa? Iya, ada kuburan yang diagungkan. Atau ada orang soleh yang ditakzimkan padahal sudah mati. Jadi ada berhalanya kan. Pokoknya tiap kampung itu ada berhala yang disembah, makhluk-makhluk yang disembah. Dan bukan Allah Ta'ala. Itu yang dia inginkan di sini. Masih tambah sekian banyak di Irak begini, di India begini, di Hamas juga begini, di mana-mana. Baik, ada pun yang sebelumnya masalah apa itu? Suatu kemaksiatan dikasih nama yang bagus-bagus. Nah ini dimasukkan semuanya sampai kepada apa? Mereka menamakan kuburan sebagai apa? Istilahnya apa? Sebagai ya tempat tamasya, tempat perayaan. Mereka namakan panggilan biar nggak mengerikan. Kalau kuburan kan agak mengerikan. Kalau masyarakat kan tempat perayaan enak. Orang tidak senang. Tapi syirik tetap syirik. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan saya. Kita lanjutkan. Masuk kepada apa? Bait-bait Najdiyah. Kira dibaca ini kan? Qala rahimahullah ta'ala a'adu fiha ma'na tuwa'in wa mithlik. A'adu, mereka mengembalikan. Kalau ada ya udu ya. Jadi kalau a'adu berarti apa? Mengembalikan. Mereka mengembalikan dengan perbuatan itu makna tua. Tua itu apa? Nah, berhala kan? Di zamannya siapa dia? Nah, di zamannya Nabi Nuh itu.
La tadarunna aliyatakum wa la tadarunna suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa mithli, dan yang semisal dengan suwa. Siapa itu? Yaghutha wa waddin. Dan Yaghutha dan Wad. Bisa dzalika min waddi. Alangkah jeleknya itu di waddi. Bisa dzalika min waddi. Min jangan diartikan, tidak usah diartikan. Apa? Bisa alangkah jeleknya. Alangkah jeleknya si waddi. Ini bukan sedang mencaci ulamanya ya, bukan mencaci orang solehnya yang meninggal, tapi mencaci berhalanya itu patungnya itu. Lafaz hatabu inda syada'idi bismiha. Mereka itu menyeru ketika mengalami kesulitan-kesulitan bismiha dengan nama-namanya. Dipanggil ya tua, ya wafiya, ya bus. Lafaz hatabu. Mereka telah menyeru, memanggil. Ini namanya apa? Hatif kan? Telepon. Kenapa? Karena dia bisa memanggil semua. Lafaz hatabu. Mereka telah menyeru dan najais ketika mengalami kesulitan-kesulitan bismiha dengan namanya. Kama yahdithul muttaru bisamadil fardi. Kama yahdith, sebagaimana menyeru. Siapa itu? Al-muttar, orang yang dalam keadaan bahaya. Al-muttaru, sebagaimana orang yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan bahaya. Yahdithu, yaitu menyeru bisamatil fardi. Menyeru siapa? As-samad, yaitu Allah Ta'ala. Al-fardi yang menyendiri, yang sendirian. As-samad jelas nama Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau Al-fard, apakah ini nama Allah Ta'ala? Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah, ya dia tidak masuk. Tapi kalau sekedar isbar boleh. Allah Ta'ala itu fard. Tapi bukan menamakan dia dengan Al-fard. Kalau sekedar isbar boleh. Baik. Wa kam naharu fi suqiha min nahir. Wa kam naharu. Dan berapa seringkah mereka itu naharu menyembelih. Fi suqiha. Suqiha di negerinya atau di rumahnya. Jar. Suq artinya adalah jar. Suq itu pakai artinya pakai dhamma. Suq artinya adalah jar. Jar itu apa sih? Bisa negeri, bisa rumah. Min nahirah, yaitu apa? Sembelian. Berapa banyak sembelian yang telah mereka sembelih, binatang-binatang sembelian yang mereka sembelih di rumah dari makhluk tadi itu. Karena dulu masing-masing kuburan kan ada rumahnya, atau masing-masing patung itu ada rumahnya, dikasih rumah. Nah, mereka menyembelih di situ. Uhillat li ghairillahi jahlan ala amdi. Uhillat, ya, disembelih li ghairillah, disembelih untuk selain Allah, jahlan, dalam keadaan bodoh. Tapi apa? Ala amdi, tapi dengan sengaja mereka. Bukan karena mengantuk, bukan karena tidak sadar kemudian menyembelih, tapi sengaja memang menyembelih untuk selain Allah. Jadi jalan itu sadar, jalan bodoh, dalam keadaan bodoh. Kalau sengaja amat. Ala abdi, dengan sengaja. Wa kam ta'ifin haulal kuburi muqabbila. Dan berapa banyak orang yang tawaf di sekeliling kuburan itu dalam keadaan menciumi. Masya Allah. Wa yaltamisul arsana minhunna bil aidi. Menciumi dan juga apa? Yaltamis, yaitu memutar-putar al-arsan, yaitu rukun-rukunnya, mungkin tiang-tiangnya, minhunna dari berhala-berhala tadi itu, bil aidi, dengan tangan-tangan mereka, yang dianggap bagikan apa? Bagikan Ka'bah aja, kuburannya itu. Ini jalan tangis dalam naskah yang lain yang paling tak masalah, sama-sama pakai tangan. Ini gambaran yang beliau berikan terhadap apa? Kesyirikan di sekeliling kuburan itu. Wa in qala, kalau orang tadi berkata, ana nahartu wa zakartu smallahi alaih, aku itu menyembelih dalam keadaan atau menyebutkan nama Allah. Ini termasuk syirik kan? Dia nyebut nama Allah. Tapi gimana dia? Nyebut nama Allah tadi sengaja jaraknya dicitrakan ke kuburan tadi, biar
sebagai apa? Sebagai persembahan yang namanya. Namanya apa? Syirik. Dia menyembelihnya bukan untuk Allah, tapi apa? Tapi ada kesyirikan di situ, menyembelih untuk kuburan. Tidak ada gunanya kita sebut nama Allah, tapi ternyata tetap berbuat syirik. Fakul, maka katakan pada dia, Inkanan nasrulillah, kalau memang penyembelihannya adalah untuk Allah, bali aja syai'in qarabta ma tansaruhu min babi mashhadi man tufaddiluhu wa ta'tadidu fi. Bali aja syai', maka untuk apa? Bali aja syai' kan untuk apa? Maka untuk apa? Qarabta, engkau mendekatkan. Nah, tansaruhu, apa yang engkau sembelih? Engkau dekatkan kemana? Min babi mashhad, dekatkan ke pintu mashhad itu tadi, tempat perayaan itu tadi. Man tufaddiluhu, tempat perayaan orang yang engkau agungkan itu, engkau utamakan itu. Ya, kuburan lah. Kuburan orang yang engkau agungkan itu. Wa ta'tadidu fihi, dan yang engkau yakini dia punya apa? Punya kewalian atau punya karomah dan sebagainya. Karena kamu Allah, ngapain kamu menyembelih di situ? Ya, kasihan, kan lapar walinya. Ya, Allah kasih ngapain? Tak butuh makan lagi. Fa'in qala na'am. Mana? Hal aradta bi dzalika ta'zima. Apakah engkau menginginkan untuk mengagungkan wali tadi, mengagungkan orang yang dikubur tadi, di dzalika itu dengan penyembelihan itu? Apakah engkau menginginkan dengan penyembelihan itu pengagungan terhadap orang yang dikubur tadi? Inqala na'am, mengatakan iya. Memang aku menyembelih, aku menyebut nama Allah, tapi aku menyembelih di kuburan tadi adalah untuk mengagungkan kuburan itu. Faqul lahu hadan naqru li ghairillah. Ini penyembelihan ini adalah bukan untuk Allah kalau begitu. Artinya kita menyembelih adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Bahwa ini semuanya adalah milik Allah. Jadi sembelih dengan disebut nama Allah dan memang untuk Allah. Bukan malah untuk mengagungkan kuburan. Maka yang berbuat seperti ini tadi, berarti apa? Dia menyembelih untuk selain Allah. Bal asyrakta ma'ahu ta'ala ghairah. Bahkan engkau telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Wa illam turid ta'zima, kalau engkau tidak ingin untuk mengagungkannya, kalau engkau tidak ingin menyembelih adalah dalam rangka mengagungkan wali tadi, misalkan dia adalah wali. Fahal aradta tawdiha bil mashhad, apakah engkau ingin mengotori pintu kuburan itu? Dia ngapain sembelihnya di sana? Cuma aja lah. Jadi kotor kuburan aja, tidak bertak darah dan sebagainya. Buatan si saja pilih ilai. Dan apakah engkau ingin menajisi orang yang masuk ke situ? Ini kalau apa? Kalau darah itu najis. Cuma memang dia apa? Merasakan darah itu najis. Yang betul apa? Ya, darah yang najis cuma darah air atau darah apa? Darah anjing itu bisa halal pulang. Dan darah apa? Darah babi itu najis memang. Atau darah makhluk-makhluk yang memang dipancing oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bagi makhluk yang najis. Atau apa? Darah makhluk yang disembelih untuk selain Allah, dia tetap apa? Tetap dia itu najis memang. Dia cuma bisa disucikan dengan apa? Dengan penyembelihan yang syar'i ataupun penyembelihan yang enggak syar'i, tetap dia istilahnya adalah maitah. Maka dia tetap najis. Darahnya pun juga najis. Tapi aslinya darah kambing, darah kerbau najis enggak aslinya? Najis enggak? Enggak. Ini boleh enggak dimakan, diminum? Itu enggak boleh ya. Kita bukan Dracula juga. Baik. Anta ta'lamu yaqinan. Engkau itu tahu secara yakin, anna dama arafa dzalika aslan. Engkau itu sama sekali tidak menginginkan itu. Aslan maksudnya adalah sama sekali betul-betul. Engkau itu tidak menginginkan itu. Gak ingin apa? Gak ingin mengotori pintu kuburan itu. Gak ingin menajisi orang yang masuk. Tapi engkau ingin apa? Ingin mengagungkan kuburan itu. Makanya mengotori kuburan. Tapi memang dia ingin mengagungkan berhalaman. Wala aradta illal awal, dan engkau tidak menginginkan kecuali yang pertama. Apa sih yang pertama? Dia mengagungkan selain Allah itu tadi, mengagungkan kuburan itu tadi.
Wala kharajta min baitik, dan tidaklah engkau keluar dari rumahmu illa liqasdi, kecuali dengan maksud ini. Liqasdi dengan maksud ini, kecuali untuk maksud ini. Ingin apa? Membawa kambingnya keluar dari rumah ke kuburan, pasti karena apa? Ingin mengagungkan kuburan itu kamu. Menyembelihkan kambing di situ. Sampai nanti masaknya bawa pulang lagi ke rumah. Kalau nanti masak. Maka dari doa lahum. Kemudian demikian pula doa mereka untuk mereka tadi. Wa hadzal ladzi 'alaiha ulai irkun bila raib. Maka perkara ini yang orang-orang tadi itu di zaman kita berbuat itu, ini adalah syirkun bila raib. Ini adalah kesyirikan tanpa ada keraguan lagi. Ya, tidak ada bedanya dengan perbuatan orang jahiliyah dulu. Mereka menyembelih di satu yang namanya apa? Mana? Saking banyaknya darah yang tertumpah, dia dinamakan sebagai mana. Tujuannya adalah apa? Untuk mencari keberkahan, untuk mengabulkan sesuatu tersebut. Tidak ada bedanya dengan kisah yang sekarang terjadi itu, menyembelih kuburan itu. Qala rahimahullah ta'ala wa qad ya'taqiduna fi ba'di tafaqatil ahya. Terkadang mereka itu meyakini, punya keyakinan kepada sebagian orang-orang yang masih hidup yang fasik. Tafaqatil ahya yaitu orang-orang yang masih hidup tapi fasik. Yang mereka agungkan bukan cuma orang yang sudah mati, ada yang masih hidup tapi fasik. Nah, ini yang malah diagungkan. Seperti zaman dulu siapa? Fir'aun, Namrud. Kemudian zaman-zaman terakhir seperti zaman Abdul Nasir ya, di Mesir itu, Presiden Mesir ya, sampai diagungkan oleh anak buahnya sampai dituhankan. Tidak seperti siapa di Muammar Gaddafi itu, yang dia pengen dituhankan di zaman hidupnya itu. Sampai kita temukan apa? Patung dari emas, patung dirinya dari emas. Orang tidak. Semuanya adalah orang fasik, kebanyakan kafir. Itu banyak ya, bahkan mungkin semuanya kafir. Yang dikatakan ulama, orang yang anak betul. Wa yunadunahu fi syiddati war raqa. Mereka, maksudnya mereka adalah para pemeluk agama tadi itu, para pengikutnya, yunaduna, menyeru dirinya, menyeru orang yang hidup dari fasik ini, di fasik ini. Fi syiddati war raqa, dalam suasana susah dan dalam suasana lapang. Dalam suasana susah, yang dipanggil-panggil adalah Fir'aun ketika masih hidup di kota. Dalam suasana senang, nanti yang dipuji, oh ini adalah dengan berkat Fir'aun. Aku jadi kaya, aku jadi makmur, aku jadi panenku lancar dan sebagainya. Itu misalkan. Atau yang banyak terjadi di kalangan sufiah, cara menyembah masyayikh mereka. Wa huwa 'akifun 'alal qada'i. Dalam keadaan orang ini, orang yang disembah ini, 'akifun 'alal qada'i. Akifun artinya adalah mulazimun, yaitu terus melakukan qada'i. Ada para baca al-qada'i. Wa huwa 'akifun 'alal qada'i, yaitu dia terus melakukan perkara-perkara yang buruk, yang memalukan. Dia dalam apa? Maka yang lain qada'i. Tapi di tempat kita ini yang dirasikan adalah qada'i. Qada'i adalah perkara yang memalukan. Maksiat terus yang memalukan. La yahduru haitsu amara Allahu ibadahul mu'minina bil hudur. Panjang ya. La yahdur, dia tidak mau menghadiri haitsu amara Allah, di mana Allah memerintahkan ibadahul mu'minin, hambanya yang mukmin bil hudur, untuk hadir. Di mana? Yaitu sholat jamaah misalkan. Warta'u ma'ar rafi'in. Disuruh untuk hadir di sholat jamaah, dia enggak mau. Atau menghadiri apa? Menghadiri majelis ta'lim. Dia enggak mau juga. Atau menghadiri apa? Yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk hadir, yaitu menghadiri jihad fisabilillah, dia juga enggak mau. Ini juga sudah kita bahas ya. Di apa itu? Al-Usul Sittah itu syaratnya. Mereka enggak mau jihad. Orang-orang sufiah dan sebagainya itu para penyembah kubur dan juga yang dikubur. Yang masih itu yang masih itu. Tapi jahat. Baik. La ya'muru Jum'atan wala jamaah. Dia enggak mau menghadiri sholat Jumat, enggak mau menghadiri sholat jamaah. Wala ya'udu marido. Dia tidak mau menjenguk orang sakit.
Kenapa sih dia berbohong itu? Jadi rata-rata tukang sihir seperti itu, dia setannya ridho. Kalau sudah ridho, wah tambah sakti dia. Tidak mau dia berbuat jahat, tapi setan nggak suka. Kecuali apa? Ada sebagian setan yang dia mensyaratkan agar kamu semakin dicintai orang. Kamu apa? Kamu rajin puasa. Dan kamu juga rajin apa? Menampakkan sedekah, rajin untuk menampakkan apa? Sholat. Tapi sebenarnya apa? Di keadaan rahasia dia itu untuk banyak-banyak berbuat syirik dan maksiat. Tapi di mata orang dia adalah kiai yang baik, kiai yang soleh, Pak Haji yang taat. Padahal sebenarnya di balik itu dia kufurnya luar biasa. Itu cuma untuk membohongi masyarakat. Baik. Wala yusayyi'u janazah. Dan dia tidak mau untuk mengiringi jenazah. Yusayyi' kan mengiringi atau mengikuti. Wa yadukhu ila dhalik, dan digabungkan kepada perkara ini adalah apa? Da'wa ilmil ghaib. Dia mengaku tahu perkara yang gaib. Dan setelah di atas datang simpulan yang namanya ini, nama bapaknya ini, nama ibunya ini, dia keperluannya ini. Padahal tidak ada telepon atau SMS sebelumnya. Kalau sekarang ini enak, dia lewat jarak jauh. Kalau dulu tidak ada, dia tahunya dianggap ilmu gaib adalah apa? Ini antara setan kerjasama, setannya dia dengan setannya orang itu saling mengabarkan. Wa yajlibu ilaihi iblisu jama'atan. Iblis apa yajlibu ilaihi mengumpulkan orang-orang jamaah kepada di tukang sihir ini. Jadi iblis untuk membantu tukang sihirnya biar semakin diakui kehebatannya oleh masyarakat. Iblis sudah menyiapkan sekelompok pasukan untuk mendukung orang ini. Qad asyasa iblisu fi qulubihim, yang mana pasukan yang ini dari kalangan manusia, tetapi manusia yang bagaimana ya, yang tetap dengan iblis. Asyasa iblisu fi qulubihim, iblis telah bersarang di hati mereka. Asyasa kan artinya bersarang. Dan hati kita rumah asyafi, itu namanya asyasa, membuat sarang di hati mereka. Alhamdulillah ya. Iblis dia tempatan sih. Iblis kotor sekali, sampai bilang sangat kotor. Dia nggak suka orang yang berwudu. Makanya kalau ada orang kesurupan penyakit jin, diusahakan apa disuruh untuk sering-sering menjaga wudu. Makanya kalau dia sudah gagal, iblis, setan-setan sering usaha untuk masuk. Kalau dia wudu, maka setan akan menjauh. Nah, setan kotor, nggak suka orang yang wudu. Tinggalnya nanti di tempat sampah, di WC-WC, itu tempat tinggalnya setan. Makanya minimal kita tiap pekan disyariatkan untuk apa? Untuk mandi, wajib untuk mandi. Nah, maka selalu kotor kita. Dari di dunia ini. Baik, wabah fiha, dan bertelur di situ. Wabah artinya adalah bertelur. Seperti setan jantan atau betina? Ini istilah dari yang penelurnya ini. Setannya bertelur. Iblis. Wa afroho, kemudian apa? Melahirkan anak. Afroho, melahirkan anak. Jadi setelah bertelur, sekian lama kemudian telurnya pecah. Jadi apa? Jadi burung, apa jadi apa itu? Jadi ayam. Itu istilahnya afroho, mengeluarkan anak dari telur. Yusaddiquna duktana. Apa sekarang tugas kelompok pasukan ini? Pasukan yang kotor ini. Tugasnya adalah untuk membenarkan kedustaan si tukang sihir tadi. Duktana, kedustaan dia. Makanya orang akan keheranan. Ini dukunnya kok sering dikunjungi orang-orang, kemudian orangnya jadi sembuh, kemudian orangnya ngasih kisah ke kita, dukunnya ini sakti begini-begini. Ini sebenarnya yang ngasih kita ini adalah pasukannya dia juga. Tugas untuk apa? Untuk mengiklankan kesaktian si dukun ini. Ini sudah kerjasama mereka. Banyak yang penipuan di Indonesia juga banyak, di China juga banyak pola-pola kayak gini. Sudah diatur. Baik. Wa yu'azimuna sya'na. Mereka itu mengagungkan keaktifan orang ini. Yu'azimuna sya'na. Wa yaj'aluna hadha nibdan li rabbil alamin. Mereka menjadikan orang ini, menjadikan tukang sihir ini sebagai nibdan, sebagai tandingan di rabbil alamin. Untuk rabbil alamin. Wa mithlan, dan yang semisal untuk rabbil alamin. Oh, di dukun ini sakti, dia bisa menyembuhkan, dia bisa menyulap jauh jadi uang. Dia juga
Baik, rata-rata betul sedikit juga tetap ya. Rumahnya jelek, kemudian itunya juga kotor. Tapi ada juga yang kaya-kaya. Karena gampang kan? Oh, sudah jadi win. Kemudian berubah ini jadi begitu, mendatangkan hujan. Ini Tuhan Rabbul Alamin seperti ini, kemampuan Rabbul Alamin. Fayalal ukul aina zahabat. Wahai akal, kemana akal itu pergi? Bisa dibohongi sama sekarang ini. Ya lal ukul aina zahabat. Wahai akal, kemana dia pergi? Dihilah bisyara'i, manakala syariat telah tidak diketahui lagi. Dihilah kan tidak diketahui ya. Orang jadi bodoh terhadap syariat. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Innal ladzina tad'un, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru min dunillah selain Allah itu ibadun amsalukum, mereka adalah hamba seperti kalian. Dia ngapain menyembah selain Allah? Yang selain Allah itu semuanya adalah hamba juga. Ngapain dimintai? Bilahuna Allah Ta'ala. Berarti sebenarnya sama apa beda ya? Orang zaman dulu mereka yang dipanggil adalah patung-patung. Orang yang zaman sekarang yang dipanggil adalah para penghuni kuburan. Mereka sama nggak intinya? Sama beda. Walaupun mereka mau memberikan syukuran. Sama. Kemudian beliau juga menyebutkan di setiap tempat itu ada apa? Terkait dengan tempat itu. Di setiap penduduk suatu negeri itu ada apa? Yang terkait dengan bidang ini. Ada toko, ada sepeda, tapi itu kita bahas balik. Ada toko, nah, ada toko juga. Bukan itu yang harus berikan itu. Itu yang, ya. Cuma yang ada inginkan perhatikan itu. Maksudnya setiap kota, setiap negeri, setiap kampung itu ada apa? Dan itu yang saya inginkan. Ada apa sih? Ada apa? Iya, ada kuburan yang diagungkan. Atau ada orang soleh yang ditakzimkan padahal sudah mati. Jadi ada berhalanya kan. Pokoknya tiap kampung itu ada berhala yang disembah, makhluk-makhluk yang disembah. Dan bukan Allah Ta'ala. Itu yang dia inginkan di sini. Masih tambah sekian banyak di Irak begini, di India begini, di Hamas juga begini, di mana-mana. Baik, ada yang sebelumnya masalah apa itu? Suatu kemaksiatan dikasih nama yang bagus-bagus. Nah ini dimasukkan semuanya sampai kepada apa? Mereka menamakan kuburan sebagai apa? Istilahnya apa? Sebagai ya tempat tamasya, tempat perayaan. Mereka namakan maksiat biar gak mengerikan. Kalau kuburan kan agak mengerikan. Kalau maksiat kan tempat perayaan. Enak. Orang jadi lebih senang. Tapi syirik tetap syirik. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan saya. Kita lanjutkan. Masuk kepada apa? Bait-bait Nasibiyah. Kira dibaca ini kan? Qala rahimahullah ta'ala a'adu fiha ma'na tuwa'in wa mitlik. A'adu, mereka mengembalikan. Kalau ada ya udu ya. Jadi kalau a'adu berarti apa? Mengembalikan. Mereka mengembalikan dengan perbuatan itu makna tua. Tua itu apa? Nah, berhala kan? Di zamannya siapa dia? Nah, di zamannya Nabi Nuh itu. Mata darun na'aliyah satu bala darun na'wa awwala yaguta wa ya'uqa wa nasra. Wa mitlik, dan yang semisal dengan tua. Siapa itu? Yaguta wa waddin. Dan Yahud dan Wad. Bisa dzalika min waddi. Alangkah jeleknya itu di waddi. Bisa dzalika min waddi. Min jangan diartikan, kalau diartikan. Apa? Bisa alangkah jeleknya. Alangkah jeleknya di waddi. Jadi bukan mencaci ulamanya ya, bukan mencaci orang solehnya yang meninggal, tapi mencaci berhalanya itu patungnya itu.
Laqad hatamu inda syada'idi bismiha. Mereka itu menyeru ketika mengalami kesulitan-kesulitan bismiha dengan nama-namanya. Dipanggil ya tua, ya wabi, ya bus. Laqad hatamu. Mereka telah menyeru, memanggil. Ini namanya apa? Hatif kan? Telepon. Kenapa? Karena dia bisa memanggil. Laqad hatamu. Mereka telah menyeru dan saja ketika mengalami kesulitan-kesulitan bismiha dengan namanya. Kama yahdithul muqtaru bisamadil fardi. Kama yahdith. Sebagaimana menyeru. Siapa itu? Al-Muqtar. Orang yang dalam keadaan bahaya. Al-Muqtaru. Bagaimana orang yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan bahaya. Yahdithu. Yaitu menyeru. Bisamadil fardi. Menyeru siapa? As-samad. Yaitu Allah Ta'ala. Al-fardi yang menyendiri, yang sendirian. As-samad jelas nama Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau Al-Fard, apakah ini nama Allah Ta'ala? Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah, ya dia tidak masuk. Tapi kalau sekedar isbar boleh. Allah Ta'ala itu Fard. Tapi bukan menamakan dia dengan Al-Fard. Kalau sekedar isbar boleh. Baik. Wa kam naharu fi suhiha min nahir. Wa kam naharu. Dan berapa seringkah mereka itu naharu menyembelih. Fi suhiha. Suhiha di negerinya atau di rumahnya. Jar. Suh artinya adalah jar. Suh itu pakai pinya pakai domah. Suh artinya adalah jar. Jar itu apa sih? Bisa negeri, bisa rumah. Min nahirah, yaitu apa? Sembelian. Berapa banyak sembelian yang telah mereka sembelih, binatang-binatang sembelian yang mereka sembelih di rumah dari makhluk tadi itu. Karena dulu masing-masing kuburan kan ada rumahnya, atau masing-masing patung itu ada rumahnya, dikasih rumah. Nah, mereka menyembelih di situ. Uhillat li ghairillahi jahlan ala amdi. Uhillat, ya, disembelih li ghairillah, disembelih untuk selain Allah, jahlan, dalam keadaan bodoh. Tapi apa? Ala amdi, tapi dengan sengaja mereka. Bukan karena mengantuk, bukan karena tidak sadar kemudian menyembelih, tapi sengaja memang menyembelih untuk selain Allah. Jadi jalan itu sadar, jalan bodoh, dalam keadaan bodoh. Kalau sengaja amat. Ala abdi, dengan sengaja. Wa kam ta'ifin haulal kuburi muqabbila. Dan berapa banyak orang yang tawaf di sekeliling kuburan itu dalam keadaan menciumi. Masya Allah. Wa yaltamisul arsana minhunna bil aidi. Menciumi dan juga apa? Yaltamis, yaitu memutar-putar al-arkan, itu rukun-rukun yang mungkin tiang-tiangnya minhunna dari berhala-berhala tadi itu bil aidi, dengan tangan-tangan mereka yang dianggap bagikan apa bagikan tak bahagia kuburannya itu. Ini jalan tamis dalam naskah yang lain yang paling tak masalah, sama-sama pakai tangan. Ini gambaran yang beliau berikan terhadap apa? Kesyirikan di sekeliling kuburan itu. Wa in qala, kalau orang tadi berkata, ana nahartu wa zakartu smallahi alaih, aku itu menyembelih dalam keadaan aku menyebutkan nama Allah. Ini termasuk syirik kan? Dia nyebut nama Allah. Tapi gimana dia? Nyebut nama Allah tadi sengaja jarangnya dikitarkan ke kuburan tadi biar sebagai apa? Sebagai persembahan dia sama aja. Namanya apa? Syirik. Dia nyembelihnya bukan untuk Allah, tapi apa? Tapi ada kesyirikan di situ, sebenarnya untuk kuburan. Tidak ada gunanya sekedar nyebut nama Allah, tapi ternyata tetap berbuat syirik. Fakul, maka katakan pada dia, Inkanan nasrulillah, kalau memang penyembeliannya adalah untuk Allah, bali aja syai'in qarabta ma ta'saruhu min babi madhadi man tufaddiluhu wa ta'tamidu fi. Bali aja syai', maka untuk apa? Bali aja syai' kan untuk apa? Maka untuk apa? Qarabta, engkau mendekatkan. Nah, ta'saruhu,
apa yang engkau sembelih. Engkau dekatkan kemana? Minta di mashhad. Dekatkan ke pintu mashhad itu tadi, tempat perayaan itu tadi. Mantu fadziluhu, tempat perayaan orang yang engkau agungkan itu, engkau utamakan itu. Ya, kuburan lah. Kuburan orang yang engkau agungkan itu. Wa ta'taqidu fihi, dan yang engkau yakini dia punya apa? Punya kewalian atau punya karomah dan sebagainya. Kalau kamu tahu Allah, ngapain kamu menyembelih di situ? Ya, kasihan, kan lapar walinya. Ya, Allah mati ngapain? Tak butuh makan lagi. Fa'in qala na'am. Mana? Hal aradta bi dzalika ta'zima. Apakah engkau menginginkan untuk mengagungkan wali tadi, mengagungkan orang yang dikubur tadi, di dzalika itu dengan penyembelian itu? Apakah engkau menginginkan dengan penyembelian itu pengagungan terhadap orang yang dikubur tadi? In qala na'am, mengatakan iya. Memang aku menyembelih, aku menyebut nama Allah, tapi aku menyembelih di kuburan tadi adalah untuk mengagungkan kuburan itu. Faqul lahu hadan nahru li ghairillah. Ini penyembelihan ini adalah bukan untuk Allah kalau begitu. Artinya kita menyembelih adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Bahwa ini semuanya adalah milik Allah. Jadi sembelih dengan disebut nama Allah dan memang untuk Allah. Sudah malah untuk mengagungkan kuburan. Maka yang berbuat seperti ini tadi, berarti apa? Dia menyembelih untuk selain Allah. Bal asyrakta ma'ahu ta'ala ghairah. Bahkan engkau telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Wa illam turid ta'zima, kalau engkau tidak ingin untuk mengagungkannya, kalau engkau tidak ingin menyembelih adalah dalam rangka mengagungkan wali tadi, misalnya dia adalah wali. Fahal aradta tawdiha bil mashhad, apakah engkau ingin mengotori pintu kuburan itu? Dia ngapain sebenarnya di sana? Cuma aja lah. Jadi kotor kuburan aja, tidak berdarah dan sebagainya. Buatan si saja pilih ilaih. Dan apakah engkau ingin menajisi orang yang masuk ke situ? Ini kalau apa? Kalau darah itu najis. Cuma memang dia apa? Merasakan darah itu najis. Yang betul apa? Ya, darah yang najis cuma darah air atau darah apa? Darah anjing itu bisa halal jelas. Dan darah apa? Darah babi itu najis memang. Atau darah makhluk-makhluk yang memang ditaksis oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bagi makhluk yang najis. Atau apa? Darah makhluk yang disembelih untuk selain Allah, dia tetap apa? Tetap dia itu najis memang. Dia cuma bisa disucikan dengan apa? Dengan penyembelihan yang syar'i ataupun penyembelihan yang enggak syar'i, tetap dia istilahnya adalah maitah. Maka dia tetap najis, darahnya pun juga najis. Tapi aslinya darah kambing, darah kerbau najis enggak aslinya? Najis enggak? Enggak najis. Ini boleh enggak dimakan, diminum? Ini enggak boleh ya. Kita bukan Dracula juga. Baik. Anta ta'lamu yaqinan. Engkau itu tahu secara yakin, anna dama arafta dzalika aslan. Engkau itu sama sekali tidak menginginkan itu. Aslan maksudnya dalam sama sekali betul-betul. Engkau itu tidak menginginkan itu. Gak ingin apa? Gak ingin mengotori pintu kuburan itu. Gak ingin menajisi orang yang masuk. Tapi engkau ingin apa? Ingin mengagungkan kuburan itu. Makanya mengotori kuburan. Tapi memang dia ingin mengagungkan berhala. Wala aradta illal awal, dan engkau tidak menginginkan kecuali yang pertama. Apa sih yang pertama? Dia mengagungkan selain Allah itu tadi, mengagungkan kuburan itu tadi. Wala kharajta min baitik, dan tidaklah engkau keluar dari rumahmu illa liqasdi, kecuali dengan maksud ini. Liqasdi dengan maksud ini, kecuali untuk maksud ini. Ingin apa? Membawa kambingnya keluar dari rumah ke kuburan, mesti karena apa? Ingin mengagungkan kuburan itu kamu. Menyembelihkan wakil di situ. Sampai. Nanti makanya bawa pulang lagi ke rumah. Kalau nanti makan. Maka dari doa lahum. Kemudian demikian pula doa mereka untuk mereka tadi. Wa hadzal ladzi 'alaiha ulai sirkun bila raib. Maka
perkara ini yang orang-orang tadi itu di zaman kita berbuat itu, ini adalah syirkun bila raib, ini adalah kesyirikan tanpa ada keraguan lagi. Ya, tidak ada bedanya dengan perbuatan orang jahiliyah dulu. Mereka menyembelih di batu yang namanya apa? Mana? Jadi banyaknya darah yang bertumpah, dia dinamakan sebagai mana. Tujuannya adalah apa? Untuk mencari keberkahan, untuk menyatukan batu tersebut. Tidak ada bedanya dengan kisah yang sekarang terjadi itu, sebenarnya kuburan itu. Qala rahimahullah ta'ala wa qad ya'taqiduna fi ba'di tabaqatil ahya. Terkadang mereka itu meyakini, punya keyakinan kepada sebagian orang-orang yang masih hidup yang fasik. Tabaqatil ahya yaitu orang-orang yang masih hidup tapi fasik. Yang mereka agungkan bukan cuma orang yang sudah mati, ada yang masih hidup tapi fasik. Nah, ini yang malah diagungkan. Seperti zaman dulu zaman Fir'aun, Namrud, kemudian zaman-zaman terakhir seperti zaman Abdul Nasir ya, di Mesir itu, Presiden Mesir ya, sampai diagungkan oleh anak buahnya sampai dituhankan. Tidak seperti zaman di Muammar Gaddafi itu, yang dia pengen dituhankan di zaman hidupnya itu. Karena kita tanamkan apa? Patung dari emas, patung dirinya dari emas. Orang tidak. Semuanya adalah orang fasik, kebanyakan kafir. Itu banyak ya, bahkan mungkin semuanya kafir. Yang dikatakan ulama, orang yang Arab itu. Wa yunadunahu fi syiddati war raqa. Mereka sebenarnya mereka adalah para pemeluk agama tadi itu, para pengikutnya. Yunaduna, menyeru dirinya, menyeru orang yang hidup tapi fasik ini. Di fasik ini. Fi syiddati war raqa. Dalam suasana susah dan dalam suasana lapang. Dalam suasana susah yang dipanggil-panggil adalah Fir'aun ketika masih hidup misalkan. Dalam suasana senang, nanti yang dipuji, oh ini adalah dengan berkat Fir'aun. Aku jadi kaya, aku jadi makmur, aku jadi panenku lancar dan sebagainya. Itu misalkan. Atau yang banyak di kalangan kuliah, cara menyembah masyarakat mereka. Wa huwa aqibun 'alal qada'i. Dalam keadaan orang ini, orang yang disembah ini, aqibun 'alal qada'i. Aqibun artinya adalah mulazimun, yaitu terus-menerus melakukan qada'i. Ada para baca al-qada'i. Wa huwa aqibun 'alal qada'i, yaitu dia terus-menerus melakukan perkara-perkara yang buruk, yang memalukan. Dia dalam apa? Maka yang lain qada'i. Tapi di tempat kita ini yang dirogikan adalah qada'i. Qada'i adalah perkara yang memalukan. Maksiat terus yang memalukan. La yahduru haitsu amarallahu ibadahul mu'minina bil hudur. Panjang ya. La yahdur, dia tidak mau menghadiri haitsu amarallahu, di mana Allah memerintahkan ibadahul mu'minin, hambanya yang mukmin bil hudur, untuk hadir. Di mana? Yaitu sholat jamaah misalkan. Warka'u ma'ar rafi'in. Itu untuk hadir di sholat jamaah. Dia enggak mau. Atau menghadiri apa? Menghadiri majelis ta'lim. Dia enggak mau juga. Atau menghadiri apa? Yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk hadir, yaitu menghadiri jihad fisabilillah, dia juga enggak mau. Ini juga sudah kita bahas ya. Di apa itu? Al-Usul Sittah itu syaratnya. Mereka enggak mau jihad. Orang-orang Sufyan dan sebagainya itu para penyembah kubur dan juga yang dikubur. Yang masih itu yang masih itu. Tapi jahat. Baik. La ya'muru Jum'atan wala jamaah. Dia enggak mau menghadiri sholat Jumat, enggak mau menghadiri sholat jamaah. Wala ya'udu marido. Dia tidak mau menjenguk orang sakit. Kenapa sih dia berbuat itu? Ini rata-rata tukang sihir seperti itu. Dia katanya ridho. Kalau sudah ridho, wah tambah sakti dia. Tidak mau dia berbuat apa? Berbuat taat, tapi kita nggak suka. Kecuali apa? Ada sebagian setan yang dia mensyaratkan agar kamu semakin dicintai orang. Kamu apa? Kamu rajin puasa. Dan kamu juga rajin apa? Menampakkan sedekah, rajin untuk menampakkan apa? Sholat. Tapi sebenarnya apa? Di keadaan rahasia dia disuruh untuk banyak-banyak berbuat syirik dan maksiat. Tapi di mata orang dia adalah kiai yang baik, kiai yang soleh, Pak Haji yang taat. Padahal sebenarnya di balik itu, ya kufurnya luar biasa. Itu cuma untuk membohongi masyarakat. Baik. Wala yusayyi'u janazah. Dan dia tidak mau untuk mengiringi jenazah. Yusayyi' kan mengiringi atau mengikuti.
Wa yadhummu ila dzalik, dan digabungkan kepada perkara ini adalah apa? Da'wa ilmil ghaib. Dia mengaku tahu perkara yang gaib. Dan setelah di atas datang simpulan yang namanya ini, nama bapaknya ini, nama ibunya ini, dia keperluannya ini. Padahal tidak ada telepon atau SMS sebelumnya. Kalau sekarang ini enak, saya dia lewat jarak jauh. Kalau dulu tidak ada, nah, dia tahunya dianggap ilmu gaib adalah apa? Ini antara cetak kerjasama, katanya dia dengan orang itu saling mengabarkan. Wa yajlisu ilaihi iblisu jama'atan. Iblis apa yajlisu ilaihi, mengumpulkan orang-orang jamaah kepada di tukang sihir ini. Jadi iblis untuk membantu tukang sihirnya biar semakin diakui kehebatannya oleh masyarakat. Iblis sudah menyiapkan sekelompok pasukan untuk mendukung orang ini. Qad asyasa iblisu fi qulubihim, yang mana pasukan yang ini dari kalangan manusia, tetapi manusia yang bagaimana ya, yang tetap dengan iblis. Asyasa iblisu fi qulubihim, iblis telah bersarang di hati mereka. Asyasa kan artinya bersarang. Dan hati hati rumah asyafi, itu namanya asyasa, membuat sarang di hati mereka. Alhamdulillah ya. Iblis ada kotor. Iblis kotor sekali, sampai bilang sangat kotor. Dia nggak suka orang yang berwudu. Makanya kalau ada orang kesurupan kemakitan jin, diusahakan apa disuruh untuk sering-sering menjaga wudu. Karena kalau dia sudah gagal, iblis, siapa setan-setan sering usaha untuk masuk. Kalau dia wudu, maka setan akan menjauh. Nah, setan kotor, nggak suka orang yang wudu. Tinggalnya itu di tempat sampah, di WC-WC, itu tempat tinggalnya setan. Makanya minimal kita tiap pekan disyariatkan untuk apa? Untuk mandi, wajib untuk mandi. Jangan sampai selalu kotor kita. Baik, di dunia ini. Baik, wabah fiha, dan bertelur di situ. Wabah artinya adalah bertelur. Seperti setan jangan atau betina. Ini istilah dari yang penelurnya. Setannya bertelur. Iblis. Wa afroho, kemudian apa? Melahirkan anak. Afroho, melahirkan anak. Jadi setelah bertelur, sekian lama kemudian telurnya pecah. Jadi apa? Jadi burung, apa jadi apa itu? Jadi ayam. Itu istilahnya afroho, mengeluarkan anak dari telur. Yusaddiquna bidukhi, yusaddiquna duktana. Apa sekarang tugas kelompok pasukan ini? Pasukan yang kotor ini. Tugasnya adalah untuk membenarkan kedustaan di tukang sihir tadi. Duktana, kedustaan dia. Makanya orang akan keheranan. Ini dukunnya kok sering dikunjungi orang-orang, kemudian orangnya jadi sembuh, kemudian orangnya ngasih kisah ke kita, dukunnya ini sakti begini-begini. Ini sebenarnya yang ngasih kita ini adalah pasukannya dia juga. Tugas untuk apa? Untuk mengiklankan kesaktian di dukun ini. Ini sudah kerjasama mereka. Banyak ya seperti ya, penipuan di Indonesia juga banyak, di China juga banyak pola-pola kayak gini. Sudah diatur. Baik. Wa yu'azimuna sya'na. Mereka itu mengagungkan keaktifan orang ini. Yu'azimuna sya'na. Wa yaj'aluna hadha nibdan li rabbil alamin. Mereka menjadikan orang ini, menjadikan tukang sihir ini sebagai nibdan, sebagai tandingan di rabbil alamin. Untuk rabbil alamin. Wa mithlan, dan yang semisal untuk rabbil alamin. Oh, di dukun ini sakti, dia bisa menyembuhkan, dia bisa menyulap jauh jadi uang. Dia juga bisa. Baik, rata-rata dukun miskin juga tetap ya. Rumahnya jelek, kemudian itunya juga kotor. Tapi ada juga yang kaya-kaya. Karena gampang kan? Tahu, bisa jadi duit. Kemudian merubah ini jadi begitu, mendatangkan hujan. Ini tugas Rabbul Alamin seperti ini, kemampuan Rabbul Alamin. Fayalal ukul aina zahabat. Wahai akal, kemana akal itu pergi? Bisa dibohongi sama sekarang ini. Ya lal hukul aina zahabat, wahai akal, kemana dia pergi? Dihilat secara manakala syariat telah tidak diketahui lagi. Dihilat kan tidak diketahui ya. Orang jadi bosan terhadap syariat. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Innal ladzina tad'un,
Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru min dunillah selain Allah itu ibadun amsalukum, mereka adalah hamba seperti kalian. Dia ngapain menyembah selain Allah? Yang selain Allah itu semuanya adalah hamba juga. Ngapain dimintai? Allah Ta'ala.